Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat horor semua. Berjumpa lagi bersama saya Agung, Saya Sarip, saya Adit, Saya Andri. di konten Noro Nongkrong. horor. Ya, malam ini kita akan membahas tentang misteri Gunung Salak di Provinsi Jawa Barat, tepatnya terletak di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Terdapat salah satu gunung yang konon katanya sangatlah angker, yaitu Gunung Salak. Salah satu peristiwa yang tidak bisa kita lupakan adalah terjadinya kecelakaan yang pernah terjadi di Gunung Salak tersebut pada tahun 2012 silam. Untuk lebih lengkapnya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di konten Noro Nongkrong. Horor. Oke ya, sobat horor semuanya, kita akan langsung ngobrolin tentang kejadian yang paling fenomenal di Gunung Salak. Ya. Salah satunya adalah Kecelakaan pesawat itu ya. kecelakaan pesawat, pesawat. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, Udah, karena kejadian ini tuh Tahun 2012 kayaknya. sekitar tahun 2012 dan itu benar-benar jadi heboh ya, viral sekali. Internasional lah, mungkin Ya ini nggak masuk cuma mungkin nasional. masuk di berita internasional juga. Internasional. Soalnya kan pertempatan di Gunung Salak yang terbilang sangat mistis juga kan. Ya itu banyak dihubung-hubungkan dengan kejadian mistis ya. Ya, makanya dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang nggak lazim lah. Mungkin apa ya, kalau kita berpikir dari secara nalar gitu ya, mungkin enggak ya, jarang lah masuk pesawat nabrak Nabrak gunung. itu kan jarang gitu. Ya karena kalau dihubungkan ke kejadian mistis itu seperti ada apa ya, istilahnya kayak kabut aneh gitu. Kabut aneh yang menghalangi pandangan Iya. pilot. Seharusnya kan kalau di pesawat kan ada juga kan. Kita lewat ya, luar kita harus menyesuaikan ketinggian untuk terbang pesawat tersebut. Tapi kan masa di daerah situ kita nggak tahu ada Gunung Salak yang kita lewati, mungkin bisa kemana apa? Ke gunung kalau ada ketinggian berapa meter. Ya, gitu. biasanya radarnya kan bunyi kan. Harusnya baca, harusnya baca itu. kebaca itu. Ya yang pernah aku baca sih udah deket itu baru di radar itu baru muncul. Jadi kalau mau dinaikin itu udah nggak mungkin sampai, nggak sampai. Karena kalau untuk mengendalikan pesawat itu mungkin nggak semudah kayak mengendalikan kendaraan biasa. Ya, itu kalau mau naik kan proses berapa kilo gitu kan. Buat Itu jarak juga. Itu jarak itu. Jadi kalau untuk dari sudut pandang kayak tekniknya ya mungkin kita nggak begitu paham lah ya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah yang sering dihubungkan dengan hal mistis yang tersebut. Ya mungkin itu dulu ya tahun 2012 kalau nggak salah itu pesawat Sukhoi itu korbannya itu 40 jiwa. 40 kalau 40 atau 45 ya kurang lebihnya segitulah. Tapi itu benar-benar emang cuma ada 45 orang tersebut ya dulu. Jadi bisa dibilang semuanya Ya, nggak ada yang selamat. Tidak ada sama sekali saksi mata di TKP tersebut ya Pak. Soalnya itu kecepatan di atas kan cepet. Dia udah di atas berapa ribu kaki gitu kan. Itu mungkin apa Tri? Itu aja serakan pecahannya dari pesawat itu aja kecil-kecil kan, itu nggak terus besar gitu, enggak. Itu otomatis hancur atau meledak ya. Hancur. karena saking kencang jalan. Karena kan kecepatan di udara itu tidak jauh sama di darat. Ya. Jadi, mungkin kalau di apa itu namanya speedometer itu mungkin sekitar berapa ya, 400 km per jam atau mungkin lebih bisa Lebih. lebih. Kalau kita lihat dari bawah gini kan kayaknya pelan. Itu Kalau kita bayangin pakai mobil aja ya, mobil itu kita jalan
ya katakanlah 140 itu udah kencengnya minta Kenceng, ampun kan, iya. apalagi kalau 400 berarti 4 kali lipat. Itu berarti mungkin bisa meledak atau langsung jatuh di bawah meledak atau di atas meledak. langsung meledak, hancur itu. langsung Karena itu hancur. nabrak gunungnya itu kan. Jadi ya konon itu karena emang kayak waktu melintas di atas gunung itu ya, itu kayak apa ya, kayak pesawatnya itu masuk ke kayak kabut misterius gitu. Jadi seperti kabut yang menghalangi pandangan pilot. Akhirnya waktu sadar itu udah ke depan, itu udah ke depan, jadi udah nggak mungkin pilotnya mau menghindar. Kalau aku baca itu kejadiannya itu dulu kan ada kampung namanya itu Pasir Bogor Cipelang. Nah terus ada kejadian juga itu ganti jadi kampung Sukhoi. Sampai karena kejadiannya itu ya. Karena kejadian kan tempat kejadiannya di itu dekat Pasir Bogor Cipelang itu. Tapi karena ada insiden jadinya pesawat Sukhoi jadi kampung Sukhoi. Itu banyak dulu relawan sampai ratusan TNI juga. Padahal juga kan sampai menelan korban puluhan orang kan. Itu aja katanya jasadnya itu yang diambil itu, yang hidup itu hanya berapa itu, rata-rata itu semuanya hancur. Itu ada yang cuma dapat tangan, ada yang memang benar-benar didata penumpang itu ada, cuma di lokasi itu nggak ada. Berarti kan mungkin itu Udah hancur. udah hancur. sampai nggak bisa teridentifikasi. Udah nggak. Dan yang membuat bakso itu karena medannya itu ekstrim sekali ya, Ekstrim sekali. membutuhkan itulah apa istilahnya, relawan personal yang memang benar-benar itu kan udah pengalaman, Yang pengalaman aja mungkin susah, apalagi ya tambah 3 gitu kan. itu kejadian yang ngeri lah. Dan di sana waktu evakuasi itu kan sering kabut turun tuh memang sering. Mungkin teman-teman yang pernah naik ke Gunung Salak kalau kayak aku sih cuma baca-baca cuma dengar atau itu ya kayak gitu sering turun gitu loh, kabutnya tuh sering turun terus tebel gitu. Kalau aku belum pernah ke Gunung Salak. Kalau berhubungan dengan kabut itu aku juga banyak dengan cerita ya, nggak cuma di Gunung Salak sih. Kalau kita pas naik gunung sampai ada kabut datang itu, sampai kita itu harus di apa yang namanya dikasih tahu untuk kalau misalnya kita berempat nih naik gunung, sampai harus dikasih tali tuh biar kalau pas ada kabut itu nggak kepisah gitu lah. Soalnya yang paling fatal kan waktu kabut itu turun kan. Pandangannya lah Hilang ya. Gunung Salak itu dulunya namanya Salaka, bahasa Sanskerta. Awalnya artinya itu perak. Terus diganti jadi Gunung Salak. Di sana itu banyak pohon salak juga. kalau yang nggak tahu gitu. Ya, Pikirannya kan dulu aku sebelum baca di pikiran itu banyak salak terus banyak pohon-pohon yang dulu gitu kan kalau salak itu kan. Ternyata enggak, itu Salaka. Nah, itu Salaka. Artinya itu perak. Dan konon-konon katanya di sana juga ada pajak gaib. Aku pernah dengar itu dari aku dengar dan lihat di YouTube itu kan ada yang cerita itu memang waktu naik itu memang ada hal yang memang mengganjal gitu. Jadi dia tuh si penaik gunung ini kan kalau naik gunung ini yang pernah naik gunung ya itu kan kita harus fit kan. Nah itu baru pertama kali itu naik gunung. Nah itu pas sampai tengah-tengah itu memang badan pada fit, posisi badan fit. Karena fit kan biasanya kan pikirannya sudah nggak ngantuk itu. Nah itu katanya itu dengar apa suara itu langkah kuda itu si pendaki itu langkah kuda itu, dan katanya si pendaki yang nggak kuat itu katanya memang itu apa dia bisa melihat nah itu ada 4 kuda dengan seragam itu kayak kerajaan dulu itu 4 kuda terus dua gini tuh berbaris gini, satu dua yang belakang 4 gitu, jadi 4 gitu loh. Terus kayak tengah-tengah itu antara nih 4 itu kalau kayak tahan gitu loh. Dan kayak itu
itu yang nggak kuat itu katanya itu memang dia tuh yang nggak ada niat, memang nggak ada niat buruk gitu loh. Di situ nggak ada niat buruk, jadi itu katanya itu yang pendaki yang lihat itu loh, jaran apa kuda 4 itu kan ditolong, itu ditolong, itu benar-benar ditolong gitu. Tolong Jadi- sama pendakinya itu. Enggak, ditolong sama itu orang-orang yang pakai Oh, berarti baju pendakinya baju itu yang itu, ditolong, yang Pak. ditolong, malah ditolong. Tapi itu kan katanya ada 4 orang yang mendaki, 4 orang yang nggak yang ada apa nggak kuat fisiknya kan 1, dan yang 1 ini ditolong. Tapi yang 3 itu melihatnya itu orang itu jalan seperti biasa, cuma cepat gitu loh. Tapi saya tidak terpatah ya. Dan di sana terus jalan-jalan lagi, jalan terus di sana sampai kalau ada suara-suara itu gamelan, mungkin kalau di gunung-gunung mungkin udah gak Gamelan asing Jawa ya. mungkin ya. Gamelan Jawa gitu, gamelan kayak gitu ya. Memang katanya yang ditolong itu memang dia tuh dari bawah itu nggak ada niat jelek sama sekali gitu. Jadi dia mungkin ditolong sampai naik, tapi nggak sampai puncak itu. Memang ditolong itu terus cuma sampai depan gerbang gitu. Katanya tuh gerbangnya tuh besar, kayak apa ya, gerbang besar terus emas gitu katanya. Aku yang nggak benar itu. Soalnya kan kalau di daerah Segosel masih ikut tanah Pasundan, Itu salah satu kerajaan Prabu Siliwangi. katanya dulu juga Prabu Siliwangi juga waktu terjadi peperangan juga moksa di situ. Katanya naik di situ terus moksa di Gunung Salak itu. Moksa itu kayak apa ya, menghilang ya hilang dari muka bumi gitu. Kalau orang dulu kan memang punya kan, kalau ilmu kayak gitu kan punya. Jadi mungkin itu ada kaitannya juga kan, kayak gitu kan. Bertapa tapi nggak kelihatan. Moksa, maksudnya moksa. Mungkin kalau dari teman-teman bisa mengartikan moksa apa ya, kalau aku kan memang kata-kata moksa itu hilang dari muka bumi gitu. Jadi tiba-tiba menghilang mungkin Tiba-tiba menghilang karena nggak ada yang nerusin atau gimana ya. mungkin kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget nih ya sobat cerita-cerita di Gunung Salak ya, dan itu Gunung Salak itu beberapa dari ceritanya yang kita bahas. Dan konon juga ada yang namanya itu apa, desa Koem. gitu ya. Jadi dari Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman. kalau saya sih untuk pengalaman saga itu kan kurang tahu ya. Mungkin lebihnya lagi dia pindah ke dimensi lain. Oh jadi itu ya lebih kayak, tapi film rekaman tuh pernah nonton nggak? Oh iya, Pindah alam gitu kan. udah lah ya. Itu saya dapat apa ya, intinya itu ada 4 pendaki naik ke jalur Gunung Salak. Dan mungkin dia setelah lulusan SMA atau apalah dari suasana yang alam gitu ya, dia itu naik sekitar jam 8 pagi. Ya secara urutan orang naik gunung ya itu kan semua fisik badan udah dipenuhi semua kan kriteria orang naik gunung. Ya dan jika saya setelah dia sampai ke puncak Sadas, karena kan dia sampainya pagi. Udah. Tapi sebelumnya dia itu mau naik gunung, dia udah kasih tanda dulu setiap berapa meter harus ada tandanya gitu. Ya nanti kalau mau turun nggak tersesat. Oh iya, kayak Ya, dari awal berangkat sampai puncak baik-baik saja. Pedagang itu sadar setelah dia mau turun sekitar jam 8 pagi juga turun kan, dia udah foto-foto lah, udah apa-apa nggak terus kemana. Ya itu sadarnya itu kok tanda-tanda yang saya kasih kok ada, tapi dia bingung aja gimana ini kok nggak ada tanda-tanda sama sekali. Dia turun lah berapa jam belum sampai base camp juga. Oh, berarti itu tandanya itu mereka buat sendiri itu buat Ya penanda supaya nanti pas kita balik nggak Turun ya, nggak? kan ada kesasar. jalurnya Ya. gitu kan. Bapak juga masih lulusan SMA juga kan. Setelah berapa jam, berapa menit kan dia masih bingung kok belum sampai base camp juga. Seharusnya kan nggak sampai sore lah. Harus pada umumnya harusnya. Dia nyalain kompas, setiap nyalain kompas tuh tiba-tiba ada kabut. Dan dia kompasnya nggak terlalu berfungsi. Jadi FYI buat semua ya. Jadi kalau di gunung itu kalau pas ada kabut kompasnya nggak itu ya, nggak bisa berfungsi dengan
sampai itu. Karena kita itu nggak berfungsi itu termasuk agak aneh gitu kan. Jadi kita mungkin kalau kita mau melihat kompas itu langsung ditutup. Itu kan mungkin seperti itu. Kalau cara hal bisnis mungkin bisa Ditutup. Tadi itu tutup. Ditutup oleh hal yang enggak lazim lah. mungkin itu kita sangat itu termasuk viral banget ya. Soalnya itu kejadiannya pada tahun 2009. Maka dulu nggak ada pendaki 4 orang yang naik ke Gunung Salak tetapi turunnya ke Cirebon. Oh, Dari Gunung Salak itu kan Bogor ya. Bogor dipindah. nggak dipindah tapi dia turun tersesat itu selama 3 bulan. Tapi dia nggak tahu sampai kaget tiba-tiba bisa turunnya di Bogor. Padahal yang jalur dari Bogor itu ada nggak sebenarnya? Dan itu dari Nah, Bogor ke Cirebon aja Cirebon itu kan jauh banget. Oh iya. iyalah Banget lah. itu naik Padahal itu biasa tapi jauh. nggak ada jalannya sebenarnya berarti ya. Itu kan Ya jalan raya adanya kalau Kalau kita kita dari maksudnya- Bandung itu nggak ada. Maksudnya kalau Pokoknya dari Cirebon kan harus lewati ibu kota besar. Mm-mm. Berapa gunung harus kita lewati? Soalnya kan di Cirebon itu yang paling dekat itu cuma Gunung Ciremai Iya. Boleh itu udah pindah gunung kan? Gunung. di luar nalar itu. Salah itu kita tadi ya. Gini ya, jadi itu tempat pendaki tersebut tersesat selama 2 minggu. Bayangkan 2 minggu perbulan mesti habis kan? Ya, sudah habis. Setelah dia berapa jam muter-muter nyari dari jalur turun nggak bisa dapat, nggak ketemu, udahlah dia pasrah kan diriin tenda di samping bibir sungai itu. Jadi selama berapa hari itu dia di situ, dia lihat penampakan kayak manusia berbaju ihram, tapi orangnya gini, saat dia didekatin tiba-tiba hilang. Padahal semua dari 4 orang itu lihat semua. Iya. Jadi mungkin dia pikirnya itu makhluk gaib lah. Selama di tenda bukan cuma itu saja penampakannya, ada juga pasukan berkuda kayak tadi yang disebutin dalam Ada kan. macam. Berarti semua keanehan itu yang ngalamin. Ngalamin pasukan berkuda sampai prajurit zaman Belanda lah juga. Mungkin kan Oh, tuh ada juga ya? iya ada juga. Jadi nggak cuma 1-2 penampakan aja. Ya aneh lah. Yang paling aneh itu lagi kan dia itu kan berburu untuk makan ya. Dia dapat salah satu kucing liar lah. Udah diburu, udah dimakan. Yang anehnya lagi itu temennya itu setelah makan tiba-tiba bisa bahasa Sunda. Padahal kan dia orang Betawi lah. Ya aneh lah. Tapi dalam sisi lain orang itu dia udah gak kayak temennya lagi. Berarti itu kayak Berarti Serupan iya. ya apa setelah makan terus jadi seperti orang lain gitu kan. Awal makan kucing bukan itu. padahal itu itu ya kalau kucing hutan ini kayaknya dilindungi tapi kan karena mungkin memang Terdesak kan. terdesak itu hanya dengan kelaparan, bertahan mati, hidup ya, hidup. ya, nggak ada makan. pilihan lain lah. Sebelumnya makan ular, makan apalah masih aman. Tapi terakhir makan itu kucing hutan. Kita bisa bahasa Sunda dengan logatnya orang Sunda lah. Masih gitu ya. Masih. Tapi temannya satu sadar kalau itu bukan temannya gitu. Berarti dari tingkah lakunya mungkin udah beda kan. Lanjut setelah selanjutnya dia masih berjuang terus sampai berapa hari ya. Tiba-tiba dia itu berjuang turun kan, masih lewat aliran sungai. Dia kaget di aliran sungai itu ada jembatan besar gitu, jembatan layang lah, Iya. besar. Tapi anehnya lagi dia udah lihat keramaian, ada bis lewat, truk juga kan, banyak kendaraan lah lalu lalang lah. Otomatis dia udah sampai ke tempat keramaian. Berarti bentar lagi dia sampai ke pemukiman. Selamat gitu lah ya. Dia nyari tempat untuk naik, Setelah itu tersesat selama 2 minggu. naik terus otomatis kan dia nyari makan, lapar kan, 2 minggu tersesat, nyari lapar, ada rumah masakan Padang, dia makan lah. Mungkin ya makannya udah nggak aturan kan, udah Saking nggak laparnya. makan, saking laparnya kan. 2 minggu tersesat di hutan, nggak ada perdagangan lagi ya. Tapi temannya itu yang satu kaget, mungkin dia ngobrol sama salah satu pemilik warungnya itu. Bu, dari mana? Mas dari mana gitu kan, maaf ya, dari mana? Mendaki. Bu, mau mendaki di mana? Di Gunung Salak. Lo kok bisa? Kan ini di Cirebon. Itu yang satu nggak tahu kan, dia lagi mungkin beli rokok kan. Yang beli rokok itu kaget.
ini rokok dulu daripada kita gila, udah 2 minggu gak ngerokok sama sekali kan lain. Dia bilang emang kita itu emang sudah gila, kenapa? Jadi, Ya. masih Mungkin ada ini ya teman-teman, mungkin ada saya memang kadang kan orang-orang itu ada yang bisa melihat, ada yang enggak ya. Mungkin Sarip punya bisa melihat lah. lanjut ya. Udah malam soalnya ya. Ya. Lanjut ke tadi ya. kalau Pak Kes. Dia tanya sama temannya sampai heran-heran, kenapa kamu? Tahu nggak kita di mana? Kita itu di Cirebon. Itu juga kaget kan? Lu kok bisa di Cirebon? Tahu sendiri kan dari Gunung Salak dan Bogor ya, ke Cirebon kan jauh banget kan. Harus lewati berapa gunung, berapa kota, otomatis kan berapa kilometer lah, jauh banget. Jauh-jauh itu, jauh. Jawa Barat, Jawa Tengah kan itu. Iya kan Cirebon Jawa Bayangin dari Jawa Bogor Barat. sampai Jawa Tengah. Jawa Barat kayaknya. Tapi Jawa Baratannya kan puncaknya Ujung perbatasan, Jawa perbatasan. Barat. Ya satu masih nggak percaya beli rokok itu, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tanya aja sama si ibu, terus tanya apakah benar bu ini di Cirebon? Iya mas benar gitu. Padahal dia nggak ambil pusing lah, dia tujuannya mau balik ke shelternya kan. Shelter itu basecampnya teman-temannya pendaki kan. Alhasil dia naik bus kan, tujuan Kampung Rambutan, dari Cirebon ke Kampung Rambutan. Ya kan masih penasaran kan, Pak ke Kampung Rambutan berapa? Dulu kan dia dari Kampung Rambutan ke Cirebon cuma 30.000. Konditornya bilang 1.000 mas, kok mahal banget pak? Ya wajar lah mas, kan dari Cirebon sampai Kampung Rambutan jauh banget kan. Dia kaget lagi, tetap benar kan. Bayangin dari mana ya? Cirebon kan lama banget. Berarti dari Sukabumi ya. Sukabumi ke Cirebon. Dari Bogor langsung ke Cirebon. Itu ini ya sobat. Jadi kalau dihubungkan sama akal sehat itu kayak nggak masuk ya, nggak nggak masuk masuk lah. logika ya. Soalnya jalan kan itu nggak masuk itu. Jadi gunungnya itu nggak bisa menuju ke Cirebon gitu kan? Nggak Itu ada. udah Yang jauh ngeliatin banget. gunung banyak banget. Gunung yang paling dekat di Cirebon itu Gunung Cermai. Bayangkan ya, di Bogor kan itu ibaratnya Jawa Barat sebelah selatan kan. Cirebon sebelah utara dekat pantai kan. Dengan nyambung lagi. Jadi mungkin kayak ini ya, secara tidak sadar itu dia kayak teleportasi. Itu yang satu tuh belum sampai percaya loh, dia sampai tanya ada kondisi bus kan. Alhasil dia tujuan ke Kampung Rambutan, dia menuju ke shelter dulu kan, dia berangkatnya kan pinjam alat untuk kan mau ngembaliin lah intinya. Ternyata dia itu kaget, di sana udah banyak orang, umumnya kan tim SAR kan udah banyak kan selama itu dia hilang. Iya. Teman-temannya datang, dia disambut dengan umumnya pada nangis lah, nggak percaya lah. Kamu ternyata masih selamat. Ada dia intinya sudah dulu lah, dia cerita kamu itu udah hilang selama 3 bulan. 3 bulan padahal dia merasakan hilang itu 2 minggu. 2 minggu. Berarti dia yang pendaki itu merasakan 3 minggu, kalau di kalender 3 bulan. 3 bulan udah dicari tim SAR, Basarnas lah, per minggu tuh dicari nggak temu. Karena ada salah satu pendaki itu orang tuanya lari dia itu apa pintar lah, sampai dikasih terjun apa ya, kasih untuk pasukannya untuk turun nyari orang yang hilang itu tidak ketemu. Langsung dia masih shock banget lah. Ternyata 3 bulan aku tersesat. Berarti ada kemungkinan itu pindah di alam. Pindah di Kecil lain, portal gaib kan. Portal gaib. Biasanya kayak gitu kan, mungkin di sana ada banyak, di sini dulu aja. Ya itu kayak ada orang saya dulu kan, aku istilahnya cuma 1 hari. Iya, Tapi merasa 1 hari bisa tapi berapa 1 bulan. minggu, berapa bulan gitu. Karena kebanyakan cerita itu ini ya, kalau di alam lain itu waktunya lebih singkat gitu kan. Jadi bisa jadi di alam lain itu 1 hari, mungkin di alam kita itu bisa sampai 1 bulan mungkin ya, atau lebih lama Ya. gitu ya. Di akal nggak masuk lah ya. Nggak masuk lah, Karena pasti kita nggak masuk. yang sudut pandangnya itu kan dari ini ya, hal-hal gaib itu, hal mistis itu. Sampai di shelter itu dikasih itu ada papan pengumuman kan, 4 pendaki tersebut dikasih di data lah, data perjalanan orang hilang di Gunung Salak. Dia juga kaget,
sampai dikasih kata-kata untuk teman-teman sekalian kan, selamat jalan kawan, semoga kau tenang di dalam dekapan gunung salak. Aku sudah di Tiga Udah bulan dibilang. udah menyerah lah, usaha apa udah nyampe. Alhasil salah satu narasumber itu pulang ke rumahnya yang termasuk orang tuanya itu militer. Sudah sampai rumah, ada ajudannya itu kaget, loh mas udah pulang, udah sampai. Itu ajudannya itu nggak percaya sama itu orangnya, sampai dipegang-pegang lah. Akhirnya suruh masuk rumah, oh ternyata ya mas ya, kamu alhamdulillah masih hidup. Masuk rumah, orang tuanya itu ternyata ada ibunya sama kakaknya. Shock juga kan, nangis. Ternyata selama bulan-bulan akhirnya bisa kembali tanpa ada tes apapun kan. Yang akhirnya bapaknya itu yang lagi dinas langsung ditelepon sama ibunya itu narasumber suruh pulang. Bapaknya pulang nangis-nangis lah, nggak percaya lah kalau masih bisa selamat. Sampai paling ngeri lagi itu dibuatin makam kosong sama 3 bulan nggak dapat hasil kan, yang pasal sama yang Iya, di atas kan dia betul ulah dalam makam kosong. Dan udah dia nggak percaya, gimana ya, udah ada bukti semuanya kan, 3 bulan tersesat di Gunung Salak. Mungkin dari ini yang paling viral kan, dia itu naik di Gunung Salak tapi turunnya di Cirebon ya. Mungkin kalau pendaki-pendaki tersebut banyak ya, tapi kan yang paling aneh ini naiknya di mana, turunnya di mana ya. Dan tersesatnya sampai 3 bulan itu ya. Ini ada pengalaman lain tentang tersesat atau kejadian hal mistis di Gunung Salak ya? Ya, Ya, boleh komen, boleh ngeramein lah ya istilahnya. Iya. Kita nanti kita mungkin bisa sharing atau gimana. Soalnya pasti banyak kalau kejadian Banyak banget kalau hal mistis atau kejadian mistis di Gunung Salak. Gak ada habisnya kalau itu ceritain Misteri di misteri di Gunung Salak itu memang dari segi misterinya memang salah satu yang banyak Gunung Salak. Ada sampai ada diangkat film juga kan kejadian orang hilang di Gunung Salak itu. Dan viral semua lah tentang kayak itu pesawat yang jatuh, kerajaan itu ada di Gunung Salak. Jadi mungkin sama teman-teman ya, kalau aku pesen buat teman-teman kalau memang mau naik gunung ya nggak usah ada niat yang nggak baik. kita harus Ya, menjernihkan pikiran. pikirkan memang kalau mau naik ya niatnya mau naik aja gitulah, jangan nggak ada niatan apapun lah. Ya mungkin kalau naik itu kan biasanya sebagai ungkapan kecintaan kita dengan alam. ekspor alam kan. Ya, Dijaga jaga ya, kalau ada peraturan apa itu kita mending patuhi aja ya, menghargai lah, menghargai. Karena ya ya nggak cuma di gunung sih, tapi dimanapun tempat itu pasti kita selalu berdampingan antara Ya. alam kita dan Alam juga alam. alam. Jadi kita harus saling menghargai. Kalau kita nggak mau diganggu, kita juga nggak boleh mengganggu. Mengganggu. Mengusik dan mengganggu. Oke ya. Jadi untuk malam ini gitu ya. Teman-teman boleh sekali untuk komen kalau teman-teman punya cerita-cerita, ya nggak hanya di gunung sih. Kalau teman punya cerita yang mistis atau yang Ya. gaib, boleh. Atau mungkin dia mengalami sendiri kan, bisa Ya, kita ya. berikan narasumber. Ini kalau dari cerita-cerita kita tadi ada yang salah mungkin ataupun ya kan, kalau kita kan cuma mendengar atau melihat, nanti teman-teman bisa membenarkan lah, meluruskan lah gitu kan, Koreksi. koreksi lah, nanti dikoreksi lah. Oke, jadi sobat-sobat horor semua, mungkin untuk malam ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dukung terus konten kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau perlu kalian share teman-teman biar bisa berbagi cerita ya. Oke ya, kita bertemu lagi di episode selanjutnya di konten horor nongkrong. Horor.